Shalom, perkenalkan nama saya Karina Shanci Imelda Jariwayowi dengan NIM 0150 1240 547. Di sini saya akan membahas tentang keberadaban dan keterpahaman Allah serta argumen-argumen yang mendukung dari keberadaan dan keterpahaman Allah tersebut, dan juga bagaimana cara saya merefleksikannya dalam kehidupan saya pribadi. Yang pertama adalah keberadaan Allah. Keberadaan Allah itu yang saya ketahui adalah Allah benar-benar ada dan dapat dibuktikan melalui argumen logis serta pengalaman dari hidup. Nah, yang berikut adalah keterpahaman akan Allah. Keterpahaman akan Allah ini yang saya ketahui adalah manusia bisa mengenal dan memahami Allah. Namun, meskipun memiliki keterbatasan secara keseluruhan dalam memahaminya melalui wahyu, akal, dan pengalaman pribadi. Berikut ada beberapa argumen utama yang mendukung keberadaan Allah, termasuk argumen ontologis, argumen kosmologis, argumen teleologis, serta argumen moral, dan juga argumen etnologikal. Setiap argumen memiliki pendekatan yang berbeda dalam menjelaskan mengapa keberadaan Allah masuk akal dan dapat diterima secara rasional. Argumen yang saya pilih yaitu argumen kosmologis. Mengapa? Karena argumen kosmologis ini didasarkan pada prinsip sebab akibat, di mana salah satu bentuknya adalah argumen kalam, yang menyatakan yang pertama adalah segala sesuatu yang memiliki awal keberadaan harus memiliki penyebab. Yang kedua, alam semesta memiliki awal keberadaan. Dan yang ketiga, oleh karena itu, alam semesta memiliki penyebab pertama, yaitu Allah sendiri. Nah, argumen ini menegaskan bahwa alam semesta tidak mungkin muncul secara tiba-tiba tanpa sebab. Segala sesuatu terjadi pasti ada sebabnya. Itulah hukum alam yang kita kenal. Nah, pasti ada penyebab yang tidak disebabkan, namun menyebabkan segalanya itu adalah Allah. Oleh karena itu harus ada penyebab utama yang bersifat kekal, tak terbatas, dan tak bergantung pada apapun. Dan itulah yang kita sebut sebagai Allah. Nah, di sini saya ingin merefleksikan hal tersebut dalam kehidupan saya. Pertama adalah sebagai seorang mahasiswa keperawatan, saya seringkali merenungkan keajaiban kehidupan dan bagaimana tubuh manusia bekerja dengan begitu kompleks dan juga teratur. Di sistem peredaran darah hingga fungsi otak, dengan begitu semuanya tampak dirancang dengan sangat cermat, di mana jika alam semesta dan kehidupan ini muncul secara kebetulan tanpa penyebab yang jelas, bagaimana mungkin ada keteraturan luar biasa yang diciptakan seperti ini? Pertanyaan kita sungguh pasti seperti itu. Nah, dalam pengalaman pribadi saya, ketika saya menghadapi kesulitan nih dalam melakukan studi atau dalam kegiatan lab, contohnya, saya tuh sering sekali merasa ada kekuatan yang lebih besar yang mengatur segala sesuatu. Sehingga doa dan keyakinan saya kepada Allah itu yang memberikan ketenangan dan kepastian bahwa segala sesuatu yang saya hadapi itu memiliki makna dan tujuan tersendiri. Nah, argumen ini berdasarkan refleksi pribadi saya ini dinyatakan dalam argumen kosmologis yang semakin memperkuat keyakinan saya bahwa Allah itu benar-benar ada dan bukan hanya sebagai konsep yang abstrak, tetapi sebagai pribadi yang nyata dan berperan dalam kehidupan manusia, terkhusus saya pribadi dan juga yang lainnya. Nah, kesimpulan yang dapat saya simpulkan yaitu argumen kosmologis ini memberikan dasar rasional untuk meyakini keberadaan Allah. Namun keyakinan itu menjadi lebih kuat ketika dipadukan dengan pengalaman pribadi dan juga refleksi atas kehidupan sehari-hari. Allah bukan hanya pencipta, tetapi juga sumber kehidupan yang terus-menerus bekerja dalam segala aspek di dunia ini. Segala sesuatu yang terjadi pasti ada sebabnya. Itulah hukum alam. Dan pasti ada penyebab yang tidak disebabkan, namun menyebabkan segalanya itu ada. Itulah Allah itu sendiri. Sekian dari saya dan terima kasih.